Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Baru teridentifikasi sebagai trading bodong, sejak awal April lalu, kasus robot trading DNA Pro sudah menciduk 1 dari 3 big boss-nya. Setelah menciduk top leader DNA Pro, Steven Richard dan Jerry Gunandar, serta mengamankan 5 tersangka lain yang merupakan afiliator, Bareskrim Mabes Polri gercep menangkap big boss DNA Pro yang sempat melarikan diri ke Turki, yaitu Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB. Menurut Kabid Penum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko, Daniel AB diciduk pada 24 April lalu di Bandara Suta. Benar, ya. Pada tanggal 23 April kemarin, salah satu petinggi daripada DNA Pro, inisialnya DA, itu berhasil diamankan oleh penyidik di Bedeksus di Bandara Suta. Saat yang bersangkutan kembali ke Indonesia dari Turki. Masih lagi Pak, artinya penangkapan tanggal 23 atau tanggal 24? Terakhir kita dapat infonya tanggal 24 Pak. 23 jam 21.00. Gitu malamnya. Pesawatnya pesawat KLM dari Turki via Singapura. Perburuan polisi dalam meringkus Daniel AB memang cukup panjang dan berliku. Ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 April lalu, namun Daniel berhasil kabur ke luar negeri, bahkan masih bisa merilis video konten tentang DNA Pro. Setelah Interpol menerbitkan Red Notice yang artinya Daniel resmi menjadi DPO bagi polisi internasional, barulah keberadaan founder DNA Pro keturunan Tionghoa itu terlacak oleh Bareskrim dan berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sedangkan 2 big boss DNA Pro lainnya, masing-masing Ferawati alias Faye yang menjabat sebagai Direktur DNA Pro, serta Fauzi alias Daniel Z yang merupakan owner trading bodong itu, masih menjadi buronan polisi internasional. DPO yang 2 lagi bagaimana? Masih dilakukan pengejaran dan notis masih berjalan. Barang bukti Pak yang diamankan Pak? Ada Belum. Masih diinikan dulu karena baru diamankan, berarti kan masih ada proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Hingga kini sudah 8 tersangka DNA Pro yang ditahan, sedangkan 7 tersangka lain masih buron. Sementara saksi dan korban yang sudah diperiksa tim penyidik sudah mencapai puluhan orang. Dari kalangan selebriti yang sudah diperiksa adalah Ivan Gunawan sebagai brand ambasador DNA Pro, DJ Una, dan penyanyi Rosa. Rosa yang diperiksa Senin lalu mengaku hanya mengisi acara DNA Pro pada bulan Desember 2021 dan dirinya dibayar secara profesional. Selasa malam lalu, Rosa yang cukup gerah dengan isu yang berkembang di media sosial akhirnya menggelar konferensi pers. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi. Silakan Bu Rosa. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin ini banyak yang bertanya-tanya. Kemarin juga mungkin sempat beberapa dari teman-teman juga datang ke sana ya bersama-sama saya. Dibayar 172 juta untuk sekali tampil, Rosa mengaku tak mengenal owner maupun top leader DNA Pro. Ia juga tidak dibuatkan akun DNA Pro seperti Ahmad Dhani yang juga mengisi acara yang sama. Karena pertimbangan itulah, tim penyidik tidak meminta Rosa untuk mengembalikan honor yang telah diterimanya. Berbeda dengan Ivan Gunawan dan Rizky Bilar yang diminta mengembalikan uang yang mereka terima sebagai jasa mempromosikan trading ilegal itu. Igun mengembalikan uang 923 juta, sedangkan Rizky Bilar menyerahkan uang 1 miliar kepada tim penyidik. Terkait honorarium dan terkait pekerjaan yang waktu itu saya lakukan, yaitu menyanyi di salah satu acaranya DNA Pro di Bali di bulan Desember kalau Ya, tidak mengendorse. Ya, jadi memang saya datang saat itu untuk menyanyi sebanyak 6 lagu kalau tidak salah. Kemudian pulang, udah itu aja sebetulnya. Jadi betul-betul pekerjaan yang seperti biasa saya lakukan lah sehari-hari gitu. Nah, kemudian datanya sudah disimpan di penyidik dan waktu itu ditanya kalau misalnya honorariumnya akan disita sementara gitu untuk diberikan kepada
ke pengadilan dijadikan barang bukti, apakah bersedia? Saya bilang saya bersedia, tapi saat itu juga saya nanya, boleh nggak saya tahu kenapa gitu, tapi dijelaskan dengan jelas juga. Dan saat itu jumlah honorarium saya dipotong dulu untuk kepentingan operasional yang kemudian jumlahnya seperti yang udah diberitahukan oleh Pak Humas. Ya, namun demikian ya. Namun demikian, alhamdulillah ya Allah masih melindungi dan mungkin memang masih rezeki saya juga. Jadi kita dihubungi oleh Barreskrim, dikonfirmasi bahwa setelah dipelajari memang kontraknya tidak menyalahi dan tidak ada indikasi untuk mempromosikan terutama itu. Jadi saya memang pekerjaannya kebetulan waktu itu memang hanya menyanyi di atas panggung, udah itu aja. Alhamdulillah saya sudah menceritakan semuanya dari awal sampai ya semua yang saya tahu lah gitu. Dan kemarin juga dengan inisiatif saya mengembalikan sejumlah uang yang kemarin mereka bayarkan ke saya dan saya sudah serahkan kepada teman-teman kepolisian semuanya gitu. Jadi saya memang merasa bahwa ini sebuah pekerjaan yang ya saya akuin salah, saya memilih pekerjaan yang saya tidak tahu seperti apa gitu ya. Tapi buat saya ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bukan buat untuk saya saja, tapi buat rekan-rekan artis, influencer, atau endorser semuanya untuk bisa lebih berhati-hati. Ya, jadi memang sebagai BA yang saya posting cuma di Instagram, feed sama story gitu. Tapi ya jadi BA itu juga nggak lama karena memang saya sudah sempat mengundurkan diri gitu. Ya sebenarnya kita teman-teman artis juga korban sih sebenarnya gitu. Ya kita namanya artis lagi pandemi disuruh kerja ya kerja, seneng lah. Udah lama nggak kerja gitu kan. Selain Rosa, Igun, dan Bilar, tim penyidik masih menunggu kehadiran Billy Syahputra, Ahmad Dhani, Firza, serta Marcelo Tahito alias Elo sebagai saksi dari kasus DNA Pro. Sedangkan DJ Una yang menjadi saksi sekaligus korban DNA Pro sudah datang pada Selasa 26 April lalu. Bersama kuasa hukumnya Yafet S, Una menceritakan kerugian yang dideritanya sejak menjadi members trading bodong itu. Dari 1,5 miliar yang ditransfernya ke akun DNA Pro, Una hanya bisa menarik dana sekitar 600 juta. Sedangkan dana sebesar 900 juta yang ditransfernya pada Januari 2021 tak bisa di-withdraw karena aplikasi DNA Pro sudah tak bisa dibuka sejak Maret lalu. Setelah kita kalkulasi lagi, total dana yang diinvestasikan adalah 1,5 miliar. Ya. Yang berhasil di-withdraw itu 623 juta. Dengan demikian terdapat selisih 920 jutaan yang tidak bisa ditarik. Ya itu secara umum seperti itu, jadi masih mengalami kerugian kurang lebih 900-an juta. Kalau untuk pencemaran nama baik mungkin lebih ke pandangan orang-orang terhadap Una ya gitu loh. Saya nggak tahu siapa yang membayar, cuma saya diundang. Una tidak dalam kapasitas mempromosikan DNA Pro. Una hanya hadir dalam acara itu berdasarkan kontrak sebagai seorang seniman profesional, sebagai DJ profesional. Tidak ada pengembalian uang, tidak ada pengembalian dana, ya. Karena memang tidak ada aliran dana yang illegal. Semua diterima karena memang tampil sebagai seorang seniman profesional. Karena terbentur Lebaran Idul Fitri, pemeriksaan sejumlah selebriti yang menjadi saksi kasus DNA Pro baru dilakukan pasca Lebaran. Dari trading bodong itu, tim penyidik berhasil mengalkulasi kerugian members sebanyak 7 triliun. Sebuah angka yang sangat fantastis, mengingat DNA Pro termasuk trading baru yang muncul setelah trading Binomo dan Quotex. Lalu benarkah setelah menyita aset para tersangka, tim penyidik akan mengembalikan uang para members? Kita lihat nanti update-nya dari teman-teman penyidik. Ya gitu aja. Ya pasti saya akan lebih berhati-hati untuk berinvestasi dan tidak mudah percaya dengan orang-orang baru yang saya kenal gitu sih. Dan sangat berharap bahwa seluruh pelaku kejahatan atau kriminal ini dalam kaitannya dengan illegal robot trading ini diseret ke pengadilan, dan kita juga berharap sebagai korban dan korban-korban yang lain
Kalau bisa, kita berharap ya, dananya dikembalikan. Aduh, semoga abis ini juga nggak ada lagi hal-hal yang seperti ini ya, karena memang kita kan tidak pernah tahu di kemudian harinya seperti apa.